Dini hari itu di desa terpencil di Bali, Sujari merasa ada yang mengikuti dari belakang. Bukan suara langkah kaki yang jelas, lebih seperti bisikan angin yang menirukan derap langkah. Udara pagi yang biasanya segar dan menenangkan, kini terasa berat dan menyesakkan. Dia, Sujari, seorang pemuda asal Jawa Timur yang baru beberapa bulan merantau ke Pulau Dewata, menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Sujari bekerja sebagai staf administrasi di sebuah hotel kecil yang terletak agak jauh dari pusat keramaian. Alasan dia memilih Bali sebagai tempat mencari rezeki sederhana saja, bosan. Bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja di kampung halamannya. Bosan dengan omongan tetangga yang selalu bertanya kapan menikah. Bali menawarkan janji kebebasan dan suasana baru. Awalnya, semua berjalan lancar. Dia cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan keramahan penduduk setempat. Setiap pagi, Sujari selalu berjalan kaki menuju tempat kerja. Rutenya melewati jalan setapak yang dikelilingi sawah menghijau. Pemandangan yang menenangkan, pikirnya. Matahari terbit perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang membelah kabut tipis. Aroma tanah basah dan embun pagi menyegarkan paru-paru. Sujari menikmati momen-momen seperti ini. Momen yang membuatnya merasa damai dan bersyukur. Namun, sejak seminggu terakhir, keindahan pagi itu ternoda oleh perasaan aneh yang terus menghantuinya. Perasaan diikuti. Awalnya, dia mengira hanya perasaannya saja. Mungkin karena terlalu lelah bekerja atau kurang tidur. Tapi, semakin hari, perasaan itu semakin kuat dan nyata. Sujari mencoba mengabaikannya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin hanya imajinasinya yang terlalu berlebihan. Tapi, setiap kali dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat apapun. Hanya hamparan sawah yang luas dan jalan setapak yang sepi. Pagi ini, perasaan itu terasa lebih kuat dari biasanya. Bisikan angin yang menirukan derap langkah semakin jelas terdengar. Sujari mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Masih tidak ada siapapun. Tapi, kali ini, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat dan kental. Sujari menggosok-gosok lengannya. Dia semakin mempercepat langkahnya, hampir berlari. Beberapa meter di depannya, dia melihat sebuah pura kecil yang terletak di tepi sawah. Pura itu terlihat sepi dan sunyi. Sujari memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia ingin beristirahat dan menenangkan diri. Dia berharap, keberadaan pura itu bisa memberikan perlindungan. Sujari duduk di depan pura. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menenangkan pikirannya. Tapi, bayangan-bayangan aneh terus berkelebat di benaknya. Bayangan sosok hitam yang mengintai di kegelapan. Bayangan mata merah yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dia membuka matanya. Pura itu masih terlihat sepi dan sunyi. Tapi, kali ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan kehadiran yang kuat. Kehadiran yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Sujari menelan ludah. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia berdiri dan berjalan mendekati pintu gerbang pura. Dia mengintip ke dalam. Pura itu terlihat gelap dan suram. Aroma dupa dan bunga kamboja memenuhi udara. Sujari merasakan bulu kuduknya meremang. Dia merasa ada energi yang kuat di dalam pura itu. Energi yang terasa menekan dan mengancam. Tiba-tiba, dia mendengar suara bisikan dari dalam pura. Bisikan yang lirih dan sulit dimengerti. Sujari mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi, bisikan itu semakin lama semakin kuat dan jelas. Bisikan itu menyebut namanya. Sujari? Sujari terkejut. Bagaimana bisa ada yang memanggil namanya di tempat seperti ini? Siapa yang memanggilnya? Dia mencoba mencari sumber suara. Dia mengintip ke dalam pura sekali lagi. Tapi, dia tidak melihat siapapun. Pura itu tetap terlihat gelap dan suram. Sujari? Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini, bisikan itu terdengar lebih dekat dan jelas.
Sujari merasa bisikan itu berasal dari belakangnya. Dia menoleh ke belakang. Dan dia melihatnya. Sosok hitam berdiri tepat di belakangnya. Sosok yang tinggi dan kurus, dengan mata merah yang menyala. Sosok itu tersenyum padanya. Senyum yang mengerikan dan menakutkan. Sujari terdiam membeku. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa menatap sosok itu dengan tatapan penuh ketakutan. Sosok itu mengangkat tangannya. Tangannya yang kurus dan pucat, dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Sujari. "Aku sudah lama menunggumu, Sujari," kata sosok itu dengan suara serak dan berat. Sujari mencoba berteriak. Tapi, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia mencoba melarikan diri. Tapi, kakinya terasa kaku dan berat. Dia tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat. Tangannya semakin dekat. Sujari memejamkan mata. Dia pasrah. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Suara itu berasal dari dalam pura. Sosok itu terkejut dan mundur selangkah. Dari dalam pura, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu menyinari sosok hitam itu. Sosok itu menjerit kesakitan dan menghilang dalam sekejap. Sujari membuka matanya. Dia melihat cahaya terang yang menyinari pura. Dia merasakan energi positif yang kuat yang memancar dari pura itu. Dia merasa aman dan terlindungi. Dia berdiri dan berjalan mendekati pintu gerbang pura. Dia bersujud di depan pura. Dia mengucapkan terima kasih kepada para dewa yang telah menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Sujari merasa lebih tenang dan damai. Dia tidak lagi merasakan perasaan aneh yang menghantuinya. Dia bisa menikmati keindahan pagi Bali dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak pernah melupakan kejadian itu. Dia tahu, ada kekuatan jahat yang mengintai di sekitarnya. Kekuatan yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Dia harus selalu waspada dan berhati-hati. Bagian 2, buatkan cerita kisah santet di daerah Oseng Banyuwangi. Sujari menarik napas dalam-dalam, dadanya masih bergemuruh setelah kejadian di pura kecil itu. Dia berjalan lebih cepat, menyusuri jalan setapak yang membelah sawah hijau yang membentang luas di Provinsi Jawa Timur. Matahari mulai meninggi, menyinari bumi dengan terik yang menusuk kulit. Udara terasa pengap, khas daerah pesisir yang lembab. Sujari membayangkan segarnya es kelapa muda, tapi dia harus fokus. Perasaan aneh itu belum sepenuhnya hilang. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Mungkin kurang tidur, atau efek kopi yang terlalu banyak. Tapi dia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa apa yang terjadi di pura itu nyata. Sosok hitam dengan mata merah menyala itu, bisikan-bisikan yang memanggil namanya, semua itu terlalu jelas untuk sekadar mimpi buruk. Sesampainya di warung tempat dia bekerja, Sujari berusaha bersikap normal. Dia menyapa Rina, teman kerjanya, dengan senyum yang dipaksakan. Rina, gadis periang dengan rambut sebahu dan lesung pipit yang selalu menghiasi wajahnya, tampak tidak curiga. "Telat, Sujari. Bos sudah ngomel-ngomel dari tadi," katanya sambil tertawa kecil. Sujari hanya menggaruk-garuk kepala dan meminta maaf. Dia segera mengganti pakaian dan mulai membantu Rina menyiapkan pesanan. Aroma kopi dan gorengan mendominasi udara, sedikit mengusir bayangan menakutkan yang terus menghantuinya. Hari itu berjalan lambat. Sujari berusaha keras untuk berkonsentrasi, tapi pikirannya terus melayang ke kejadian di pura. Dia memperhatikan sekelilingnya dengan lebih seksama, merasa diawasi. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara aneh, membuatnya waspada. Saat senja mulai merayap, Sujari memutuskan untuk menceritakan kejadian itu pada Rina. Mereka duduk di belakang warung, menikmati sisa-sisa matahari yang mulai tenggelam di balik cakrawala. Suara jangkrik dan serangga malam mulai terdengar, menemani obrolan mereka. Sujari menceritakan semuanya, mulai dari perasaan aneh saat berjalan ke tempat kerja, bisikan-bisikan yang menghantuinya, hingga pertemuannya dengan sosok hitam di pura. Rina mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela.
Wajahnya yang ceria kini tampak serius. Sujari, kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Tanya Rina setelah Sujari selesai bercerita. Aku yakin, Rin. Aku tidak gila. Aku benar-benar melihatnya, jawab Sujari dengan nada meyakinkan. Rina terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin kamu terkena santet. Sujari terkejut mendengar kata itu. Santet. Sebuah kata yang sering didengarnya dari cerita-cerita orang tua dulu, sebuah praktik ilmu hitam yang ditakuti banyak orang di daerah Jawa Timur. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal semacam itu, tapi mendengar Rina mengucapkannya membuat hatinya mencelos. Santet? Apa maksudmu? Tanya Sujari dengan nada ragu. Di daerah kita ini, Sujari, hal-hal seperti itu masih ada. Mungkin ada orang yang tidak suka padamu, atau iri denganmu, lalu mengirimkan santet, jelas Rina. Sujari menggelengkan kepala, tidak percaya. Tidak mungkin. Aku tidak punya musuh. Aku selalu berusaha baik pada semua orang. Kamu tidak pernah tahu, Sujari. Kadang, niat jahat bisa datang dari orang yang paling dekat denganmu, kata Rina, menatap Sujari dengan tatapan khawatir. Rina menyarankan Sujari untuk menemui seorang orang pintar yang tinggal di desa sebelah. Orang pintar itu dikenal bisa menyembuhkan orang yang terkena santet dan menangkal ilmu hitam. Awalnya Sujari ragu, tapi melihat keseriusan Rina, dia akhirnya setuju. Keesokan harinya, Sujari dan Rina pergi ke desa sebelah. Mereka menyusuri jalanan yang berkelok-kelok di antara perkebunan tebu dan sawah. Udara terasa lebih sejuk di desa ini, dengan pepohonan rindang yang menaungi jalanan. Rumah orang pintar itu terletak di ujung desa, sebuah rumah sederhana dengan halaman yang luas dan dipenuhi tanaman obat. Seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya menyambut mereka dengan ramah. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Sumi. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, Mbah Sumi mempersilakan Sujari masuk ke dalam rumah. Rumah itu terasa dingin dan gelap, dengan aroma dupa yang kuat memenuhi udara. Mbah Sumi meminta Sujari duduk di sebuah tikar di tengah ruangan, lalu mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mbah Sumi kemudian menyuruh Sujari untuk memejamkan mata dan membayangkan cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya. Sujari mengikuti instruksi Mbah Sumi dengan seksama. Dia merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya, seperti ada energi positif yang masuk ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Mbah Sumi berhenti membaca mantra dan membuka mata Sujari. Kamu terkena santet, nak. Ada seseorang yang mengirimkan ilmu hitam padamu, kata Mbah Sumi dengan nada serius. Sujari terkejut, tapi dia sudah menduga hal itu. Siapa orangnya, Mbah? Tanyanya. Mbah Sumi menggelengkan kepala. Saya tidak bisa melihat siapa orangnya. Tapi yang jelas, dia sangat membencimu. Mbah Sumi kemudian memberikan Sujari sebuah jimat yang terbuat dari akar pohon dan dibungkus dengan kain putih. Simpan jimat ini baik-baik. Ini akan melindungimu dari ilmu hitam, katanya. Sujari menerima jimat itu dengan perasaan lega. Dia merasa sedikit lebih aman sekarang. Dia berterima kasih pada Mbah Sumi dan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Dalam perjalanan pulang, Sujari terus memegang jimat itu erat-erat. Dia berharap jimat itu benar-benar bisa melindunginya dari santet. Tapi dia juga tahu, perlindungan yang paling utama adalah dari dalam dirinya sendiri. Dia harus kuat, waspada, dan selalu berdoa pada Tuhan. Beberapa hari berlalu, Sujari merasa lebih tenang. Perasaan aneh itu sudah tidak terlalu mengganggunya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin santet itu sudah hilang. Tapi dia salah. Suatu malam, saat Sujari sedang tidur, dia terbangun karena suara aneh. Suara itu seperti suara cakaran di dinding kamarnya.